Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Debbie Teknologi. Mari kita lanjutkan kembali kita tentang belajar tentang HTML. Sekarang ada HTML part ketiga. Oke, di part ketiga ini kita akan membahas tentang atribut. Mungkin teman-teman udah yang mengikuti part yang kedua itu tentang tag HTML, yang sering digunakan. Nah, di sini kita akan belajar tentang atribut dari tag tersebut. Oke, kita coba lanjutkan. Apa sih atribut? Atribut itu adalah sebuah kode tambahan yang terdapat di dalam tag. Di sini ada contohnya adalah href, src, width, height, lt, style, lang, and title. Mari kita coba untuk bahas satu persatu. Kita langsung live code, oke? Biar lebih langsung terlihat hasilnya. Oke, pertama adalah lang dan title. Kita coba buka dulu code editor. Saya menggunakan Sublime. Oke, kita searchkan dulu satu. Oke, kita coba Sublime. Kita kemarin sudah, seperti kalian tahu, kita sudah HTML. Sudah pasti kita harus menggunakan HTML agar halaman website kita bisa terlihat. Ya, kan mungkin sudah melihat dari pakai sebelumnya, itu sudah ada HTML. Saya coba jelaskan. Nah, ini head. Nah, sini adalah body. Okay. Body. Lang itu digunakan untuk apa? Dalam atribut HTML. Dalam tag HTML itu ada atribut lang. Lang itu maksudnya apa sih? Itu untuk language. Jadi kalaupun kita menggunakan search engine, si lang ini berfungsi untuk kita bahwa tahu itu website itu berbahasa apa. Itu bisa didefinisikan di HTML ini. Misalkan sini adalah lang ID. Oke. Sebenarnya kalau kita coba save di dalam. Oke. Atribut. Oke. Sebenarnya lang ini akan kita kelihatan. Sebenarnya digunakan untuk search engine Google ataupun untuk search engine sebenarnya. Oke, kita coba buka halaman ini. Oke, kita coba buka halaman ini. Oke, kita coba perhatikan. Share screen dulu. Nah, sudah cukup kelihatan. Sebenarnya lang ini nggak akan kelihatan, nggak akan terlihat hasilnya. Di atribut dari HTML ini cuman untuk mendefinisikan bahwa website kita itu menggunakan bahasa apa. Jadi untuk lang ini tidak akan terlihat langsung secara kasat mata. Oke, di sini kita balik lagi. Kita akan lanjut ke dalam title. Atau title. Oke, title ini hampir mirip kayak kemarin tag title untuk judul di dalam browser. Sorry.
Oke, title ini mirip-mirip seperti tapi beda-beda fungsi ya. Kalau ini kan untuk tag itu kan seperti ini. Mungkin kita pernah lihat kemarin itu dalam head kan. Bahwa itu adalah title. Title. Tentang pengenalan HTML part. Dari sini title ini beda lagi fungsinya. Atribut untuk title ini beda lagi fungsinya. Oke, kita coba lihat. Kita coba buka kembali. Ini title adalah tag yang pernah kita jelaskan kemarin, data keyword. Nah, di sini title di sini adalah dia dimiliki oleh page. Title itu seperti kayak tooltip ya. Ini title dari tag page. Ini adalah tag page. Kita lihat perbedaan. Oke, agar tidak bolak-balik, kita langsung saja ke contoh. Kita buat contoh, nanti kita coba jelaskan satu-satu. Selanjutnya adalah href. Href. Href ini adalah digunakan untuk link. Misalkan sini adalah Google https google.com, visit Google. Nah, href ini digunakan untuk tag A. Itu. Lanjutkan kita tentang src. src itu digunakan untuk apa sih? Untuk elemen, untuk tag image. Oke, kawan, ini image. src itu adalah source-nya di mana? Ini kita bisa pakai dengan lokal. Misalkan kita di sini adalah image.jpg. Oke. Nah, teman, ini adalah source-nya. Dan sini ada namanya ALT. ALT itu apa sih? ALT alternatif jika si image tidak bisa terbaca. Apa itu karena koneksi yang lemah, ataupun karena image-nya hilang, ataupun karena URL-nya sudah tidak valid. Nah, di sini adalah dia akan muncul alternatifnya. Misalkan ini adalah alternatif image. Nah, selanjutnya adalah ada namanya atribut width. Width ini dimiliki oleh image juga, oleh tag image juga. Image ini adalah untuk memunculkan gambar. Misalkan 200 pixel, 200 pixel pakai pixel. Oke, 200 pixel seperti itu. Oke. Dan satu lagi adalah style. Style ini semua elemen bisa digunakan style. Style itu adalah untuk CSS. Tapi style ini digunakan untuk inline CSS. Mungkin nanti kalau kita sudah masuk ke dalam pelajaran CSS, kita akan coba belajar tentang inline CSS, on file CSS, and different file CSS.
Oke, kita coba di sini dulu. Kita pakai sebesar aja ya. Oke, beda. Bikin lagi P, style, color, red. Ini style red. Oke. Coba langsung ke dalam browser. Misalnya seperti apa. Nah, kita coba lihat di sini hasilnya seperti apa. Oke, mungkin teman-teman bisa lihat. Nah, ini ada tag PHP. Nah, title tadi, atribut title adalah di sini. Ini title dari tag P. Nah, ini adalah title. Ya, akan muncul title. Nah, ini adalah title dari ini. Nah, untuk title yang dalam head yang sudah kita jelaskan kemarin, ini adalah nama dari deskripsi dari nama browser, nama tab kita. Nah, kita sudah lihat tadi sini visit Google. Nah, visit Google ini adalah saat kita klik, kita akan berpindah ke dalam google.com. Karena kita tadi dalam hrefnya adalah google.com. Seperti itu. Nah, di sini ini nggak ada kan? Karena nggak ada dan nggak kebaca, dia akan muncul alternatif. Ini adalah alternatifnya. Jika kita menambahkan image di sini, nanti dia akan berubah menjadi image. Oke, image-nya kita pakai yang contoh. Image.jpg. Kita pindahkan, tadi kita sudah di dalam image. Berarti kalau misalkan kita image langsung, dia akan memunculkan di tempat dia dalam root yang sama. Nah, tadi saya sudah kopikan. Ini image, kalau misalkan dia ada image, alternatif hilang. Dan asset C-nya adalah muncul dari path dia. Jadi kita bisa gunakan path yang dalam lokal kita ataupun path dari URL. Jadi kalau misalkan kalian masukkan URL, itu akan muncul juga di sini. Nah, ini untuk style. Jadi kita sudah menjelaskan tentang style. Style ini adalah untuk CSS atau namanya itu mempercantik halaman kita. Ini saya bagi contoh, saya membuat warnanya menjadi merah. Kalaupun kita misalkan ubah menjadi colornya berubah, misalkan di sini adalah jadi blue. Dari sini pun akan berubah menjadi blue. Nah, seperti itu. Nah, style ini tidak hanya dalam P, kita bisa gunakan dalam semua tag. Misalkan kita bisa href ini kita ubah colornya itu menjadi red. Kan tadi sudah jadi blue ya, kita ubah jadi red. Misalkan ini tag kita P-nya itu kita ubah jadi font size-nya kita besaran, kita perbesar font size 20 pixel. Dan di body pun kita bisa pakai style juga. Misalkan background color-nya menjadi blue. Nah, blue. Kita jadi green. Kita lihat di sini hasilnya adalah, nah ini HTML-nya adalah blue.
ini kita ubah jadi green kan, dan di sini kita font size-nya lebih besar, dia akan menjadi berubah. Jadi style itu digunakan untuk inline CSS. Seperti itu. Oh ya, sorry. Mungkin tadi kalian belum lihat kodenya seperti apa. Coba lihat kodenya. Nah, ini ada body yang tadi saya sudah tulis. Style. Nah, style ini background color kita jadi ganti blue, berarti halaman tadi berubah jadi biru. Di sini font size-nya jadi 20 pixel, dia akan lebih besar dari 20 pixel. Kalau misalkan kita tambah lagi 100, kita lihat dulu kodenya, kita lihat hasilnya. Filenya di sini adalah red, dan di sini tadi colornya jadi green. Tadi kita green, kita coba jadi apa ya? White. Kita bisa gunakan hexadecimal, ataupun kita bisa tulis untuk beberapa kayak tadi red, blue, white itu bisa tulis secara langsung. Tapi kalau misalkan itu hanya beberapa saja, ini tidak beragam. Jadi kebiasaannya adalah untuk color, untuk warna-warna digunakan untuk hexadecimalnya. Oke, coba kita lihat hasilnya kembali. Ini kan jadi biru yang tadi sudah didefinisikan. Nanti kita akan berubah nih menjadi warna putih yang akan lebih besar. Coba refresh. Nah, ya kan? Style itu berusaha seperti itu. Jadi ada beberapa atribut yang bisa digunakan dalam semua tag. Namun ada beberapa atribut yang hanya digunakan hanya oleh tag itu sendiri. Seperti src. Src bisa digunakan oleh img, oleh tag image. Kalau misalkan kita pakai src-nya itu dalam apa tuh, dalam aref, dalam elemen A ataupun elemen P, itu nggak akan berfungsi. Kita coba ya, apakah benar seperti itu. Coba lihat kodenya kembali. Oke, sekarang kita gunakan tadi src image. Kita gunakan di dalam A ataupun di dalam P. Nah, kita akan lihat hasilnya. Coba refresh. Nah, tidak berfungsi apa kan? Jadi ada beberapa atribut yang hanya digunakan untuk tag itu tersendiri, dan itu ada juga atribut yang bisa digunakan untuk semua tag HTML. Seperti itu. Ini kalau ada pertanyaan, sekalian chatting, sekalian komentar dalam sesi live kali ini. Mungkin ada yang mau ditanyakan. Oke. Mungkin ada yang bisa tanya. Oke, misalnya ada yang tanyakan. Hari ini hanya itu yang bisa sampaikan. Oke.
Oke, mungkin apa lagi ya? Kami bisa menunggu waktu. Dan coba bertanya. Kita coba oke, mungkin setelah ini kita sudahi dulu. Mungkin untuk saya mohon maaf bila banyak kesalahan. Mungkin untuk penggunaan StreamYard masih belum terlalu mahir. Saya masih gonta-ganti start screen-nya kurang baik. Oke, mungkin kalau misalnya tidak ada pertanyaan, terima kasih buat teman-teman. Mungkin jika ada sesuatu hal sesuatu kalian dapat pelajaran baru ataupun kalian mau berkomunikasi mau interaksi dengan kami, silahkan hubungi kami di fanpage kami ataupun di website kami. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.